Mengenal manajemen risiko dalam instansi pemerintah, aksi perubahan kinerja organisasi, pengembangan budaya sadar risiko melalui optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak oleh Iman Nurjaman Fasa. Apa itu risiko? Risiko adalah kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi di masa depan yang memiliki dampak konsekuensi negatif terhadap tujuan yang hendak dicapai. Risiko dapat berbentuk bahaya, ancaman, ketidakpastian, dan kehilangan peluang terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal diantaranya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Lingkungan eksternal diantaranya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko. Metode identifikasi risiko dapat mencakup pemeringkatan, ranking aktivitas secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat pimpinan, perakiraan dan perencanaan strategis, serta pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi APIP. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam rangka antisipasi risiko, perlu dilakukan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Tujuan manajemen risiko diantaranya adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan organisasi, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko, penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. Pengembangan budaya sadar risiko dilakukan melalui sosialisasi pemahaman risiko, internalisasi pengelolaan risiko, pembangunan perbaikan lingkungan pengendalian, pembentukan struktur pengelolaan risiko terdiri dari penanggung jawab pengelolaan risiko, koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko, unit pemilik risiko, komite pengelolaan risiko, unit kepatuhan, dan penanggung jawab pengawasan. Proses pengelolaan risiko terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, komunikasi dan konsultasi,
serta monitoring review. Proses pengelolaan risiko dapat dilihat pada diagram berikut. Demikian informasi terkait manajemen risiko. Terima kasih.